berharap adik-adik semua tetap semangat, tetap sehat, tetap rindu memuji Tuhan, tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Nah, seperti hari ini kita beribadah bersama-sama pagi hari ini. Pastinya kita semua rindu untuk memuji nama Tuhan. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu sangat baik. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada untuk kita. Kita mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, Tuhan selalu menyertai kita. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini, kita harus nyanyikan dengan sukacita ya. Harus dengan semangat. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sambil gerakan kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Puji Tuhan. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Dialah Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah karena Tuhan boleh ada untuk kami semua. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau memuji Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau tetap semangat bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah nyanyi kudaki-daki. Sekarang kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Nah, lagu ini mempunyai arti yang luar biasa bahwa jalan serta Yesus di dalam suka maupun duka, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita nyanyi bersama-sama sambil hadap ke sana, boleh ya, hadap ke sana. Nanti setiap kata jalan kita berbalik. Oke? Siap? Musik. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari, balik jalan serta
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya. Kalau kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita selamanya. Sekarang adik-adik masih kecil, nanti sampai besar pun Tuhan tetap menyertai. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dengar cerita nih. Adik-adik boleh duduk yang tenang. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku siap mendengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Amin. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Allah, kami memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga cerita firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Dian cerita, sekarang coba tangannya di atas semua. Oke? Semua dua-duanya di atas. Sudah? Sekarang digoyangkan sambil berdiri loh ya. Tadi kan kita sudah duduk, sekarang kita sambil berdiri. Terus tangannya digoyang-goyang. 1, 2, lagi 3, lagi
4 lagi, 5. Sekarang makin lama, makin kenceng goyangnya. Ayo digoyang kenceng lagi. Ayo digoyang lagi, badannya ikut bergoyang, bukan hanya tangannya. Kenceng lagi, terus, terus, terus sambil muter, tangannya muter, 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 muter. Aduh, aduh, pusing, pusing kepalanya. Wah, ternyata kalau badan kita digoyang-goyang-goyang-goyang terlalu kenceng, ternyata bisa bikin pusing loh. Tapi kalau pelan-pelan tadi enak, sejuk. Nah, adik-adik, kita mau dengar satu cerita ya. Adik-adik, sudah siap dengar cerita semuanya? Nah, pastinya sudah siap. Semuanya duduk yang baik, ya, duduk yang tenang. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Nah, sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Ayo kita bersama-sama pergi menaik perahu menuju ke suatu tempat. Lalu Yesus dan murid-muridnya pun naik ke dalam perahu. Kemudian perahu mereka berlayar. Ada perahu-perahu yang lain juga berlayar dan terus berlayar. Nah, adik-adik, di dalam perahu Tuhan Yesus tertidur ya. Tuhan Yesus tertidur dan tiba-tiba wow. Ada angin ribut, ada angin yang sangat kencang. Wow, kok kapal perahu mereka terombang-ambing kemana-mana. Angin mengamuk, angin topan. Adik-adik, gelombang air semakin tinggi. Wow, mereka ketakutan adik-adik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Anginnya semakin besar. Dan perahu mereka mulai kemasukan air dan mereka ketakutan. Nah, di tengah-tengah air yang begitu besar, lebar, dan dalam, jika mereka tenggelam, mereka bisa meninggal, bisa musnah, bisa mati semuanya. Sehingga mereka ketakutan, mereka merasa mereka ada dalam bahaya yang besar. Nah, adik-adik, lalu mereka mendatangi Tuhan Yesus. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Guru, tolonglah kami. Guru, kami, tolonglah, kita pasti binasa, kita akan binasa. Tolong guru, tolong. Nah, Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus bertanya. Lalu Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, diam dan tenanglah. Apa yang terjadi adik-adik? Angin dan air pun reda dan danau menjadi teduh kembali. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak percaya? Tuhan Yesus katakan, angin dan air di danau itu menuruti perintah dari Tuhan Yesus. Orang-orang sangat ketakutan dan heran, lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, tadi di awal kalian sudah memperagakan bagaimana kalau badan kita digoyang-goyang gitu ya. Waktu digoyang-goyang pelan-pelan, gak ada masalah. Tapi ketika digoyang semakin kencang, terus badan kita diputar-putar, ternyata kita pusing ya, kita capek.
Nah, adik-adik coba bayangkan seandainya kita ada di sebuah perahu di tengah danau, tiba-tiba ada angin yang kencang. Apa yang terjadi? Pasti kita takut, kita panik. Ini mau gimana? Ini mau gimana? Ini mau gimana? Ini kita takut. Apalagi kita nggak bisa berenang ya kayak Kak Dian. Wah pasti takut. Ini apa yang akan terjadi nih? Waduh, aduh, serasa-rasa kita sudah mau tenggelam. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, ya ketika murid-murid datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa berkata, "Diam, tenanglah." Wah, danau dan air, angin yang tadi bertiup kencang, air yang sudah gelombangnya semakin tinggi, diam. Luar biasa adik-adik, ya Tuhan Yesus memang Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah adik-adik bagaimana ceritanya? Keren kan? Wah pastinya keren. Siapa di sini? Jagoannya siapa yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Karena apa? Dia yang menciptakan angin, dia yang menciptakan udara, dia yang menciptakan danau, dia yang menciptakan semua alam semesta ini. Sehingga semua alam semesta ini dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita mau buka Alkitab kita nih sebagai ayat hafalan. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam Markus 4 ayat ke-41. Markus 4 ayat ke-41 bagian yang B ya. Markus 4 ayat 41 bagian yang B. Kak Dian bacakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi satu pertanyaan, siapakah sebenarnya Yesus? Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita hafalin sama-sama ya. Alkitab berkata, Markus 4 ayat ke-41. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi ya, Alkitab berkata Markus 4 ayat 41. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iya. Nah adik-adik, dalam kondisi sekarang ini juga kondisi yang tidak enak ya. Kita harus di rumah terus, udah seneng-seneng naik kelas nanti belajar di sekolah. Ternyata Tuhan izinkan harus belajar di rumah lagi. Terus harus di rumah, semua jalan-jalan ditutup, nggak bisa ke mall, nggak bisa ikut mama ke pasar. Semua harus di rumah untuk menjaga kesehatan. Kadang kita pusing, bosen, capek. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa semua dalam kendali Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Nah, daripada kita ngeluh, daripada kepala kita pusing, ayo kita berdoa supaya Tuhan Yesus memulihkan ya bumi ini seperti semula,
sehingga kita bisa sekolah lagi, bisa jalan-jalan dengan bebas, bisa main dengan teman ya. Kita terus berdoa juga, kita berdoa, mungkin ada yang kita kenal sudah kena COVID, kita berdoa supaya Tuhan jamah, dan kita yang belum, kita juga harus berjaga-jaga supaya kita tetap sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sungguh menguatkan kami. Jika Tuhan sangat baik, angin dan danau pun taat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bumi ini saat ini Tuhan. Kami percaya COVID-19 pun taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak virus ini harus pergi, maka pasti akan pergi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus campur tangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang saat ini sedang terkena COVID-19. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami semua mungkin ada yang belum terkena, Tuhan Engkau jagai, Engkau sertai kami. Engkau terus limpahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Dan juga orang tua kami terus berdoa supaya mereka ada dalam kendali Tuhan. Walaupun dalam masa seperti ini mereka harus bekerja, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.